Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi alal mab'usi sayyidil mustafa imamil huda nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilah, amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita, majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surat An-Nisa ayat setunggal yang ini mengingatkan tentang keluarga, Bapak Ibu sekalian. Ya, barang ini sekedar sebagai satu iktibar, sebagai satu pengingat bagi kita, karena kita semua tentu sudah berkeluarga, gitu ya. Jadi ini sebagai pengingat, mengembalikan ingatan kita mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, ketika kita memulai tentang kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat An-Nisa ayat setunggal menika, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menika ndangu, memanggil, karena begitu cintanya Allah kepada manusia, begitu rahmatnya Allah kepada manusia. Allah menika ndangu, ngajak, nyeluk, he menungso kabeh, ittaku, bertakwalah kalian itu rabbakum, kepada Tuhan kalian. Di sini Allah mengingatkan akan tujuan daripada kehidupan kita, tujuan daripada Allah menciptakan kita sebagai manusia. Apa? Yaitu kita meningkatkan takwa kita. Janganlah sampai kita itu lupa akan ketakwaan kita kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan daripada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam rangka untuk kita menyembah, dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua manusia jangan sampai lupa. Karena sing jenengane menungso niku Bapak Ibu sekalian menika sering lupa. Makanya disebut dengan
insun, ya, insanun, ya, disebut dengan insan dari kata nasya, yang artinya menungso iku sering lupa kalau tidak diingatkan. Makanya sampai Allah saja mengingatkan secara terus menerus supaya kita menika jangan sampai kok kemudian lupa. Ketika sedikit lupa diingatkan lagi, lupa ingatkan lagi, supaya terus urip menika jejet lurus, ya. Nah, menika di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian itu kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Allah menika ingkang nyipta, yang telah menjadikan kita ini sebagai manusia dalam wujud yang sekarang ini. Dari mana penciptaan manusia menika? Di sini disebutkan min nafsi wahidah, dari jenis yang satu. Dulu ketika awal manusia itu diciptakan adalah min turabin, ya, min turabin, dari tanah. Yang kemudian dari tanah itu kemudian menjadi Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam, setunggal menungso Nabiullah Adam. Yang kemudian kok Nabiullah Adam menika gelisah resah, gundah gulana, hidup mek dewean, okay? Hidup sendiri gundah, ora enek kancane. Gusti Allah itu ngerti Nabiullah Adam klisi uripe dewean. Makanya dari situlah Allah Subhanahu wa taala karena ngerti Nabiullah Adam menika urip dhewe menika ora enak. Hidup sendirian itu tidak mengenakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari Adam menika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian muncullah yang disebut pasangan, yaitu adalah Hawa. Jadi Hawa menika pasangan Nabiullah Adam menika garwanipun Nabiullah Adam menika dari min nafsi wahidah, dari badan yang sejenis dari Nabiullah Adam alaihi salam. Nah menika wa khalaqa minha zaujah, pasangan. Oleh sebab itu maka setiap diri manusia menika Bapak Ibu sekalian niku memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nggadahi pasangan urip masing-masing. Walaupun di dalam proses hidup menika memang orang menemukan pasangan urip menika nggih macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada orang yang sudah umur dewasa tua itu baru menemukan pasangan hidupnya. Bahkan ada juga yang sampai akhir hayatnya belum menemukan jodohnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala janji setiap urip, setiap wong yang hidup itu akan menemukan pasangan hidupnya, walaupun pada saat hidup wonten donya iki ora nggadahi pasangan, besok pada saat di yaumul kiamah Allah akan memberikan pasangan untuknya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa ma fil jannati azab, ora ana wong kang urip ning surga menika azab, jomblo, mboten wonten. Walaupun pada saat hidup wonten donya menika belum menemukan pasangan.
Tetapi pada saat besok wonten surga Allah memberikan pasangannya. Dikasih pasangannya. Walaupun pada saat urip wonten donya tidak menemukan pasangannya. Wa ma fil jannati a'zam. Tidak ada orang yang hidup di surga menika jomblo. Semua nggadai pasangan masing-masing. Tentu orang-orang yang beriman yang sudah menemukan pasangan urip, pasangan hidup pada saat wonten donya, sama-sama beriman, meninggal dunia, pada saat masuk surga tentu akan dipertemukan kembali dengan pasangannya, bahkan dengan putra-putranya yang sama-sama beriman kepada Allah. Wonten besok wonten surga akan punya keluarga yang berasal dari dunia menika. Makanya namanya berkeluarga menika adalah keluarga menika tidak sekedar keluarga wonten dunya, tapi keluarga menika adalah dunya wal akhirah. Ya, ad-dunya wal akhirah. Yang namanya keluarga menika. Nggih. Nek ngoten bosan Pak. Nggih mboten Bapak Ibu sekalian. Donya ketemu kuwi wae, ning akhir kok ketemu. Kok ketemu meneh bosan. Nah, pengen ganti. Mboten Bapak Ibu sekalian. Rasanipun nggih benten wonten akhirat menika. Tidak dibayangkan seperti wonten donya. Ngoten niku. Nggih. Terus nika Bapak Ibu sekalian. Niki mengingatkan bagi kita semua, maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Kita hidup wonten donya menika saged berkeluarga. Niku nikmat, satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa minha zaujaha. Jodoh. Nggih. Dadi perjodohan menika disebut dengan az-zauj. Az-zauj menika artosipun adalah beriring, sejajar. Ibaratipun kaya rel kereta api Bapak Ibu sekalian. Rel kereta api. Niku sejajar ngeten niki. Rel kalau cuma setunggal mboten saged dilalui, tidak bisa dilalui. Sejajar baru bisa dilalui. Oleh sebab itu maka yang namanya pasangan hidup, bersuami dan beristri menika Bapak Ibu sekalian harus hidup niku bersama-sama. Tidak boleh kok salah satunya meninggalkan, jatuh karepmu, kapoken, syukur. Mboten Bapak Ibu sekalian. Salah satu pasangan kita pada saat jatuh harus kita tolong, kita tarik, kita angkat kembali. Jangan sampai kita syukur. Waktu sehat kejeme kelewat. Saiki jatuh syukur. Nah, kita syukur. Mboten Bapak Ibu sekalian. Dados itu pasangan kita. Ya, pasangan kita yang sudah kita temukan. Maka harus kita rawat bersama. Saling bantu antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kok kemudian kita saling menghinakan, saling merendahkan, tetapi harus saling mengangkat. Hidup itu sejajar, ya, bersama-sama. Itu namanya zauj. Ya. Beriring, berjalan itu beriringan. Tidak bisa kok yang satunya lari meninggalkan, yang satunya terpental-pental di belakang, mboten saged. Harus sama-sama berjalan menika. Nggih, ngoten niku. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pasangan menika di dalam Al-Qur'an menika disebut dengan an-nikah. An-nikah. Maksudnya an-nikah menika napa? An-nikah menika adalah maknanipun adhammu wal jam'u, menghimpun dan mengumpulkan. Menghimpun dan mengumpulkan. Maksudnya adalah orang yang berkeluarga menika, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang berusaha
untuk menghimpun diri, baik secara fisik, secara rohani, secara pikiran, secara potensi, untuk bersama-sama menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nikah. Itu namanya pun asmonipun nikah. Ngoten niku Bapak Ibu. Jadi kita menghimpun kekuatan bersama dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menika. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi bahasa ngoten niku. Nggih. Ngoten niku. Oleh sebab itu maka di dalam surat Ar-Rum ayat 21 menika itu kan kalau kita baca bahwa menikah perjodohan menika kan litas kunu ilaiha, yang kemudian menjadikan hidup kita itu menjadi sakinah, menenteramkan. Mengapa kok menenteramkan? Dari awalnya sendiri menjadi berdua, bahkan dari berdua itu menjadi bertiga, berempat, berlima, bertujuh, bersembilan, bersepuluh, bahkan berkesebelasan kalau anaknya banyak. Jadi rame, gembira, menyenangkan, sakinah, seneng. Ngoten niku. Terus oleh sebab itu ketika Nabiullah Adam alaihissalam hidup sendiri itu ya klisak-klisik tenanan. Didelok karo Gusti Allah kok mesakne bentuk Adam iki. Dikai jodoh karo Gusti Allah. Diparingi nggih menika Ibu Hawa. Yang menjadikan Nabiullah Adam menika menjadi tentram uripipun. Nah, ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian nggih mugi-mugi kita menika di dalam berkeluarga menika nggih bisa menenteramkan hati kita. Menenteramkan hati kita, ya menyenangkan batin kita, sehingga ketika kita itu ngibadah ngabdi maring Gusti Allah menika nggih merasa tentram, nggih merasa tenang urip kita, tidak malah sebaliknya, nggih. Sudah pada saat dhewe ya ora tentrem, klisak-klisik, pada saat berkeluarga koyok neraka, tiap hari ketemu isine mek padu tok. Ngoten. Jadi rumah menika seperti neraka, ketemu eneke mek padon. Eneke mek waduh. Apa namanya? Peralatan rumah tangga itu ora enek sing utuh, kabeh terbang kabeh. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kita berkeluarga harus kita syukuri. Carane pun mensyukuri menika nggih bagaimana menjaga emosi kita, ya menjaga kehidupan rumah tangga kita untuk kemudian menjadi tentram untuk diri kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, begitu. Jadi itu tujuannya pun adalah litas kuno, supaya kita tentram, ya menetap tentram, ya ngoten niku. Oleh sebab itu maka Quraisy Shihab, ya, dalam salah satu tafsir, ya di tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa orang berkeluarga dan bisa menciptakan sakinah itu karena apa? Karena ada 5 faktor menurut beliau. Karena ada 5 faktor. Yang 4 faktor itu kesamaan. Masing-masing pasangan itu memiliki kesamaan. Semua yang 1 faktor itu karena faktor perbedaan. Nah, niki rumusipun sakinah. Atau orang itu bisa sakinah itu karena faktor 5 faktor itu. Yang pertama adalah bahwa kita itu sama-sama sebagai manusia. Orang berjodoh itu, kita menemukan jodoh kita itu karena pasangan hidup kita itu karena dia itu adalah sebagai manusia. Sebagai manusia. Tidak mungkin kok manusia itu akan berjodoh dengan jin, makhluk astral. Mboten saged. Beristri dengan ratu laut kidul. Mboten saged. Nggih.
Terus ya istri kita, suami kita, pasangan hidup kita nggih sesama manusia. Itu takdirnya ngoten niku. Nah, karena manusia itulah kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kok makhluk yang lain yang melebihi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mencapai kemuliaan kita di hadapan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah kita memuliakan pasangan hidup kita masing-masing. Gak mungkin kita itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah kalau kita tidak pernah memuliakan pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita hinakan, kita jelek-jelekkan, ya kan? Itu mboten. Untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah, hanya kita yang bisa kita lakukan adalah memuliakan pasangan hidup kita. Bagaimana cara memuliakan pasangan hidup kita? Dengan cara saling melindungi kehormatannya, melindungi kehidupannya. Makanya di dalam Al-Quran menika disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Terus yang namanya istrimu itu adalah sebagai pakaianmu, demikian juga engkau juga sebagian pakaian untuk istrimu. Maksudnya pakaian itu apa? Pakaian itu adalah menjadi pelindung, menutup aurat, melindungi dan menutup aurat. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada aib bagi pasangan hidup kita, jangan malah diumbar kepada orang lain, diomong-omongkan sebagai alat gunjingan untuk menjelek-menjelekkan, untuk menjatuh-jatuhkan. Nah itu karena apa? Karena kita semua adalah sebagai libas, melindungi kehormatannya, melindungi martabatnya, begitu. Libas maksudnya juga adalah perhiasan. Artinya kalau kita itu berpasangan menjadi suami istri, Bapak Ibu sekalian, kita itu menjadi penghias bagi hidupnya. Hidupnya itu akan menjadi berwarna dengan kehadiran kita. Jangan sampai kemudian kok dengan kehadiran kita malah kehidupannya semakin bermasalah. Karena kita menjadi libas, pakaian itu kan menjadi penghias. Artinya ketika kita menjadi pasangan hidupnya, bahwa hidupnya itu harus lebih berwarna, harus bisa lebih bersinar kembali, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan antar sesama umat manusia. Jadi artosipun Bapak Ibu sekalian, kita adalah ya mencoba untuk menjadi yang terbaik lah dalam konteks pasangan hidup niku. Ya, ngoten niku. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu akan bisa menjadi sakinah itu karena apa? Karena kita sama-sama hidup. Kita berpasangan, jodoh kita itu kan urip nggih Bapak Ibu sekalian. Enggak mungkin kok kita itu menemukan jodoh kok sudah meninggal. Nggih napa mboten? Nggih kan? Nah, itu. Hidup maknanipun adalah bergerak, dinamis, jenengane urip. Maksudipun bahwa kita terhadap pasangan hidup kita antara suami dan istri menika untuk bisa saling menggerakkan, bisa saling memotivasi. Nek sedang rodok males ngibadah, Pak, apa namanya, istri, Dek, nah, saling mengingatkan. Jangan sampai kok pada saat malas didiamkan saja, di stok nih kono, jarne wae. Mboten. Untuk saling mengingatkan, untuk saling memotivasi. Supaya apa? Supaya hidup kita nggih menika terus bergerak. Karena urip menika adalah
kalau kita merujuk di dalam surat Al-Mulk Tabarak, itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan kematian dan kehidupan itu dalam rangka untuk menguji kita. Apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian amal yang paling baik? Ya, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya harus saling memotivasi di dalam kita hidup berkeluarga menika Bapak Ibu. Jangan sampai kok kemudian ada pasangan hidup kita lagi loyo tidak bersemangat, tersesat dalam pikirannya, bingung, dibiarkan begitu saja. Tetapi kita harus motivasi. Ya, sehingga kemudian menemukan jati dirinya kembali, menemukan pegangannya untuk kemudian semangat lagi di dalam hidupnya, baik di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani hidup berkeluarga, apalagi beribadah karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keduanya sama-sama cintrong. Sama-sama cinta. Kita itu menemukan jodoh kita itu karena kita jatuh cinta Bapak Ibu. Ya kan karena kita cinta. Jangan sampai kok cinta itu pada saat awal nikah saja nggih mboten Bapak Ibu sekalian. Nama cinta niku nggih abadi. Walaupun kita itu umurnya itu sudah tua, jangan sampai kehilangan cinta dengan pasangan hidup kita. Ngoten. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Qur'an menika yang namanya cinta kan ada dua, nggih. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah, cinta mawaddah menika cinta fisik. Memang kalau cinta fisik menika rupane fisik itu memang ya enggak abadi Bapak Ibu sekalian. Pada saat muda, gagah, cantik, elok, rupawan, siapa saja akan jatuh cinta yang memandangnya, kan begitu. Tetapi ketika sudah tua, giginya tinggal 2, ya sudah. Ya gimana menika? Nggih, mungkin mawadahnya itu sudah nggak ada. Tetapi Allah itu kan mencatatkan rahmah, cinta rahmah. Cinta rahmah itu apa? Kasih sayang. Niku cinta rohani Bapak Ibu sekalian. Cinta rohani itu apa? Unconditional love. Cinta yang tanpa syarat. Nggak melihat raga walaupun sudah rapuh berjalan ki ora ibadat ini angel, masih tetap sayang rohani. Kenapa tidak lagi melihat raganya? Ini pasangan saya sudah sekian puluh tahun setia mendampingi saya, punya anak-anak, punya cucu, masih tetap setia. Jadi rasa cinta menika bukan karena faktor fisik lagi, tapi ini rahmah. Nah, menika Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai meninggal dunia pun rahmah menika masih tetap ada setiap saat. Pada saat kita berdoa, kita panjatkan doa maring Gusti Allah. Ya Allah, walaupun kami berdua telah berpisah ya Allah, mugi-mugi mangke pada saat di akhirat kami bisa dipertemukan kembali. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Pada saat meninggal. Itu namanya rahmah. Nah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Inilah sama-sama cinta. Cinta dalam syariat itu tidak sebatas cinta fisik. Ngoten niku. Apalagi sebatas materi boten. Nggih. Dados
yang disebut dengan rahmah, unconditional love, cinta yang tanpa syarat menika, dunia wal akhirah. Kemudian yang keempatnya Bapak Ibu sekalian, keduanya sama-sama dewasa. Berjodoh menika kan tentu sudah orang dewasa. Sehingga kemudian menghadapi persoalan urip menika, persoalan hidup menika tentu difikir secara matang. Dewasa artinya mukallaf. Mukallaf itu secara hukum terbebani karena apa? Dia memiliki akal pikiran yang sempurna, memiliki rohani yang sempurna, dan sebagainya dan seterusnya itu tadi. Sehingga kemudian ketika ada persoalan menikah tidak lari dari masalah, tetapi ketika ada persoalan tentu akan dihadapi, akan diselesaikan setiap masalah itu, diurai setiap masalah. Tentu di sini adalah berdiskusi, bermusyawarah dengan pasangan hidup kita. Piye Mas, piye Dek, nah, bermusyawarah, ngomong bermusyawarah. Ketika ada masalah, jangan sampai ada masalah kok moneng, wae, dindem, wae. Ketika ada masalah diomongkan, dimusyawarahkan dengan istri kita, diomongkan, diceritakan, dimusyawarahkan dengan suami kita. Ampun diam-diam saja Bapak Ibu sekalian. Kalau diam-diam itu nantinya akan menjadi masalah datang awal. Ya kan? Marahi penyakit. Dan nantinya kalau kemudian itu dendam juga akan menjadi masalah dalam keluarga, menjadi konflik yang tidak akan pernah selesai. Maka harus kemudian dimusyawarahkan secara baik-baik. Nah itu kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda. Terus keluarga di dalam syariat menika adalah antara suami dan istri. Suami menika nggih lanang tenanan. Istri menika nggih wedok tenanan. Nah sakmenika kan wonten suami istri sing sijine lanang. Istrinya kok yo lanang. Lah niki pripun niku? Ada juga kemudian ya suaminya wedok. Lah istrinya wedok. Nah, niki kan kalau rumah tangga yang ngeten niki itu bukan rumah tangga. Ya, rumah tangga bukan rumah tangga ini karena melawan syariat Allah, melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah diridhoi. Ya, yang namanya berumah tangga menika adalah syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jalani sesuai dengan aturan syariat yang insya Allah kalau kita menjalani sesuai dengan aturan syariat menika, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Oh, pahala kok selamanipun kita berkeluarga menika ini pahala yang terus mengalir ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Yang tidak kita sadari karena kita telah melaksanakan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, telah melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan berkeluarga nggih menika dalam rangka untuk kelangsungan generasi manusia. Ini yang utama. Nggih, mangkane sing jenengane berkeluarga nggih nek wedok tenanan, nek lanang nggih lanang tenanan, suami istri ngoten niku. Ya karena tujuannya apa ya? Namanya berkeluarga itu nantinya harapan utamanya itu adalah mendapatkan keturunan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika ngendika tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umam. Dalam hadis yang lain tazawwadul waludal walud fa inni mukasirum bikumul umam. Tazawwaju maka nikahlah kalian itu. Fa inni karena sesungguhnya aku mukasirum bikumul umam. Bangga karena sebab banyaknya umat yang lahir karena kalian semua.
Dados Kanjeng Nabi menika bangga datang kita sedaya karena umatipun Kanjeng Nabi itu banyak karena faktor kita semua yang mau berkeluarga. Nggih menika. Punya anak. Nggih, kathah niku nggih seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Seneng. Makane nggadahi putra menika bersyukur Bapak Ibu sekalian. Bersyukur estu. Bahwa para nabi dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam menika diuji oleh Allah. Sampai umur tua. Itu umur dewasa tua nggih. Enggak gadahi putra. Kanjeng Nabi Ibrahim menika ndonga munajatipun kalih Allah niku luar biasa. Saking kepinginipun gadah putra. Donganipun apa? Rabbi habli minas sholihin. Niku donganipun Nabi Ibrahim. Saking kepingin putra niku donganipun karo Gusti Allah mempeng. Rabbi habli minas sholihin. Duh Gusti Allah, karuniakan kepadaku minas sholihin, yaitu anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Itu sampai umur tua. Akhirnya kemudian dikaruniakan yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Donga mempeng, saking kepinginnya punya putra. Demikian juga Nabi Zakaria, sudah sampai umur tua juga belum dikaruniai putra. Nabi Zakaria iki donga mempeng maring Gusti Allah. Donganipun napa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini donganipun Nabi Zakaria mempeng karo Gusti Allah lendonga saking kepinginipun gadah putra. Duh Gusti Allah paringi kawula miladungka saking ngarsa panjenengan dzurriyyatan thayyibah anak turun ingkang sae. Innaka sami'ud du'a. Setuhre panjenengan Gusti Allah mireng dateng donga. Ah ngoten iki. Itu Kanjeng Nabi Zakaria saking kepinginipun nggadahi putra. Sehingga kemudian Allah paring dateng Zakaria. Nabi Zakaria niku putra. Niku usaha para nabi saking kepingin mendapatkan putra. Makanya kita Bapak sekalian, ketika mendapatkan putra itu kita bersyukur alhamdulillah. Oleh sebab itu putra-putra kita Bapak Ibu sekalian, yang masih kecil-kecil, mari kita didik dengan baik. Mudah-mudahan menjadi generasi yang thayyibah, generasi yang soleh. Karena apa Bapak sekalian? Generasi yang soleh itu tidak saja mewarisi tradisi agama, ya, agama warisan Kanjeng Nabi menika kita wariskan kepada anak kita. Tetapi juga pada saat kita hidup nanti, pada saat di akhirat wonten ing alam barzakh, kita menika masih mewarisi amal kesaenan dari apa yang kita didikkan, apa yang kita tularkan, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, ketika anak Adam menungso menika sudah meninggal dunia, maka semua terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah setunggalipun adalah apa? Yaitu anak ingkang soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh itu pasti tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya. Yaitu dalam rupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Waladin solihi yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan terus yang namanya generasi yang akan datang tidak saja warisan dunia, warisan syariat yang kita berikan kepada anak cucu kita,
tetapi juga kita nanti akan mendapatkan warisan yang berupa doa yang nanti diberikan, dipanjatkan oleh anak-anak kita pada saat kita sowan ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saling meminta dan memberi apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian itu kepada Allah, alladzi yang tasaaluna bihi, yang mana kalian itu dengan namanya, atas nama Allah Subhanahu wa taala saling meminta. Maksudipun Bapak Ibu sekalian, menikah itu kan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kita suami istri bisa saling meminta, saling memberi yang pada awalnya diharamkan oleh Allah menjadi halal. Itu karena faktor nikah, pernikahan ataupun akad nikah menikah. Kalau tidak begitu, maka walaupun kok kita itu memberi tanpa melalui akad nikah, maka akan menjadi haram. Bahkan kalau kita membelinya sekalipun, berapa harganya sekalipun, maka tetap menjadi haram. Karena tidak melalui proses pernikahan. Makanya disinilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu adalah disebut sebagai apa namanya? Misakon ghalidon itu. Misak. Itu suatu perjanjian yang sangat agung, yang sangat kuat, yang mengikat begitu kuat kepada kita sebagai manusia. Mengapa yang namanya pernikahan itu disebut sebagai misakon ghalidon? Karena yang namanya pernikahan itu, Bapak Ibu sekalian, implikasinya itu sangat luas sekali. Dengan pernikahan itu apa implikasinya? Satu, ada hubungan nasab. Gena obatan. Ada hubungan nasab nanti anak-anak kita dengan pernikahan itu. Ada hubungan waris dengan pernikahan itu. Ada hubungan kerabat dengan pernikahan itu. Dan lain-lain. Jadi dengan satu akad nikah itu banyak implikasi hukum yang timbul dalam kehidupan seseorang, dan itu sepanjang hidupnya. Bahkan sampai generasi yang akan datang itu ada hubungan keterkaitan dengan kita. Begitu. Anak cucu kita, buyut cangga, sampai apa namanya? Udek-udek, wareng. Itu rentetan. Wah, itu berentet sampai kemana-mana. Itu karena faktor apa? Menikah. Makanya itu disebut dengan misakon ghalidho. Ya, misak, perjanjian yang sangat kuat, kokoh, yang implikasinya begitu besar bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Kemudian yang tidak kalah penting bahwasanya di dalam hidup berkeluarga menikah adalah disebut dalam ayat ini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham. Apa itu arham? Silaturahmi. Dari kata rahim, hubungan silaturahim. Rahim menikah adalah kandungan seorang ibu yang menjadi tempat janin bertumbuh hingga dilahirkan. Itu namanya rahim. Setiap janin dan menjadi anak yang dilahirkan itu tentu akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Setiap kita semuanya adalah tentu mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Maka yang namanya hubungan silaturahmi itu adalah hubungan yang saling menyayangi antara keluarga, kerabat, atau dalam kehidupan kita sebagai sesama umat manusia. Nah, oleh sebab itu maka yang namanya bangunan keluarga menikah adalah bangunan untuk saling menyayangi, mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kok kemudian hubungan keluarga itu hancur karena faktor apa?
harta. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Faktor warisan. Nah ini, gara-gara harta, gara-gara warisan, hubungan saling menyayangi hilang. Ya, seumur hidupnya nggak pernah aruh-aruh karena warisan. Nah ini, padahal yang namanya keluarga itu harus saling mengingatkan, saling menyayangi. Tidak boleh kok kemudian dalam konteks warisan orang tua kita menang-menangan. Aku kan dulu sini tinggalnya ya di sini ini. Pokoknya rumah ini nggak boleh dibagi-bagi. Ya nggak boleh begitu. Yang namanya warisan itu ya sesuai di hukum waris. Dihitung aja sesuai dengan hukum waris. Segala apa yang ditinggalkan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum. Ngoten niku. Terus harus saling rela. Kecuali kalau semuanya rela ya wis. Nek podo-podo rela. Nek kowe ngono kuwi ya ora apa-apa, wis rela kabeh. Nek sudah merelakan semuanya ya ora apa-apa. Tapi kalau kemudian menjadi masalah, maka harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Harus saling ridho. Jangan sampai kemudian harta orang tua yang ditinggalkan kepada kita semua justru akan menjadi petaka, menghancurkan keluarga saling bertengkar gara-gara harta yang mungkin tidak seberapa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya kita Bapak Ibu sekalian harus sering ngomong, cerita, nasihat kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal dunia terkait dengan harta kita. Nah, dinasihati betul anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita bertengkar gara-gara harta yang kita wariskan menikah. Harus saling ridho antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau perlu harta yang kita miliki itu ya kemudian bisa kita wakafkan di jalan sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa pahalanya yang bisa terus mengalir kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinipun bahwa kita berhidup berumah tangga, berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, itu adalah merupakan karunia, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita rawat bersama keluarga kita sehingga kemudian kehidupan yang saling mengasihi di antara kita, saling menyayangi di antara kita itu terus lestari. Bahkan pada saat kita meninggal dunia pun tetap lestari, saling menyayangi di antara satu yang lainnya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita menikah dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik sana. Ya. Tasik. Sambut.